Setiap hari kita mendengar kebohongan. Dari janji-janji yang tidak ditepati, dari hubungan yang penuh kepalsuan, dari berita yang disajikan bukan untuk memberikan kebenaran, tapi untuk mengendalikan opini kita. Faktanya adalah kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan kebohongan. Kebohongan bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Kebohongan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, mengapa orang begitu sering berbohong? Apakah mereka melakukannya karena terpaksa atau karena memang sudah menjadi kebiasaan? Dan bagaimana cara kita mengenali kebohongan sebelum kita menjadi korban? Hari ini kita akan membahas fenomena pembohong, dari kebohongan kecil yang tidak terlihat berbahaya hingga manipulasi besar yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Ada yang bilang kebohongan adalah mekanisme bertahan hidup, dan faktanya di era sekarang setiap manusia pernah berbohong. Menurut penelitian, rata-rata manusia berbohong 1 hingga 2 kali sehari. Dari kebohongan kecil seperti aku baik-baik saja ketika sebenarnya tidak, hingga kebohongan besar yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Tapi mengapa orang berbohong? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, berbohong untuk menghindari konsekuensi. Ini adalah alasan paling klasik. Orang berbohong karena mereka takut akan akibat dari kejujuran. Seorang siswa yang tidak mengerjakan tugasnya berbohong kepada gurunya. Seorang pasangan yang berselingkuh berbohong pada pasangannya. Seorang koruptor yang ketahuan berbohong untuk menutupi kejahatannya. Bagi mereka, berbohong adalah jalan pintas daripada menghadapi konsekuensi. Lebih mudah mengarang cerita. Yang kedua, berbohong untuk meningkatkan citra diri. Orang-orang ingin terlihat lebih baik di mata orang lain. Mereka ingin dihormati, dikagumi, atau dipercaya. Dan salah satu cara termudah untuk itu adalah berbohong. Orang yang ingin dianggap kaya berbohong tentang harta mereka. Orang yang ingin terlihat sukses berbohong tentang pencapaiannya. Orang yang ingin dikagumi berbohong tentang pengalaman hidupnya. Dan dengan media sosial, kebohongan seperti ini semakin mudah dilakukan. Hanya dengan satu foto atau satu status, seseorang bisa membentuk citra palsu tentang dirinya sendiri. Dan jika dilakukan terus-menerus, mereka akan percaya pada kebohongan mereka sendiri. Dan yang ketiga, berbohong untuk mengontrol orang lain. Inilah kebohongan paling berbahaya. Bukan sekadar menghindari konsekuensi, bukan sekadar ingin terlihat lebih baik, tapi kebohongan yang digunakan untuk mengendalikan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh penipu ulung, manipulator, atau orang-orang dengan niat jahat. Mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka hanya peduli pada bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seorang pemimpin yang korup berbohong untuk mempertahankan kekuasaannya. Seorang manipulator berbohong untuk membuat orang lain bergantung padanya. Seorang penipu berbohong untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Dan mereka melakukannya tanpa rasa bersalah. Bagi mereka, kebohongan adalah senjata. Dan selama orang lain tetap percaya pada mereka, mereka tidak akan berhenti menggunakannya. Seorang pembohong ulung tidak hanya mengandalkan kata-kata, mereka menggunakan trik psikologis untuk membuat kebohongan mereka terlihat lebih meyakinkan. Ada beberapa teknik utama yang sering mereka gunakan. Semakin sering sebuah kebohongan diulang, semakin banyak orang akan percaya bahwa itu adalah kebenaran. Ini disebut sebagai the illusion of truth effect, di mana otak manusia mulai menerima sesuatu sebagai fakta hanya karena mereka sering mendengarnya. Inilah yang digunakan dalam propaganda, teori konspirasi, dan kampanye politik. Mereka tidak butuh bukti yang kuat. Mereka hanya perlu mengulang kebohongan itu cukup lama, sampai orang berhenti mempertanyakan kebenarannya. Gaslighting adalah teknik manipulasi di mana seseorang pembohong membuat orang lain meragukan realitasnya sendiri. Contohnya, ketika seseorang membohongi pasangannya, dan saat ketahuan mereka berkata, "Kamu cuma terlalu curiga, kamu terlalu sensitif, kamu yang salah paham, bukan aku yang berbohong." Gaslighting membuat korban merasa bersalah, merasa bahwa mereka yang salah, bukan si pembohong. Dan pada akhirnya, mereka tetap percaya kepada kebohongan, karena mereka tidak lagi percaya pada diri mereka sendiri. Orang lebih cenderung percaya pada seseorang yang percaya diri dan karismatik, daripada seseorang yang jujur tapi penuh keraguan. Seorang pembohong ulung tidak akan menunjukkan keraguan dalam kebohongannya. Mereka akan berbicara dengan keyakinan mutlak, seolah-olah mereka benar-benar percaya pada kebohongan mereka sendiri, dan hasilnya orang lain pun ikut percaya. Karena dalam dunia ini, orang tidak selalu mencari kebenaran, mereka mencari seseorang yang bisa membuat mereka yakin. Kebohongan ada di mana-mana.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita terus akan menjadi korban? Atau apakah kita akan mulai mempertanyakan segala sesuatu yang kita percayai? Seorang pembohong ulung tidak akan berhenti menipu, karena selalu ada orang yang ingin percaya pada kebohongan yang indah daripada menerima kebenaran yang menyakitkan. Jadi sekarang, pikirkan baik-baik, berapa banyak kebohongan yang masih kamu percayai sampai hari ini? Dan jika semuanya ternyata hanya ilusi, masihkah kamu berani mencari kebenaran? Empty pockets echo like a hollow shell. Dreams